Yang paling repot adalah bapaknya tidak mau ke masjid, anaknya dikirim ke masjid. Kalau anaknya ribut, rame, ganggu orang sedang ibadah, mungkin dijewer, mungkin dimarahin. Bapaknya ganti datang marah-marah ke pengurus. Ada antum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebisa mungkin seandainya memang ada banyak orang, 40 lebih, dirikan Jumat. Siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama orang Islam. Orang kafir tidak wajib melaksanakan la sholat Jumat, wala sholat fardu, wala ibadah-ibadah yang lain. Meskipun nanti di akhirat mereka bakal disiksa karena tidak masuk Islam. Konsekuensi tidak masuk Islam, mereka tidak sholat. Yang kedua adalah yang sudah baligh. Anak-anak yang sudah baligh wajib melaksanakan sholat Jumat. Usahakan anak yang sudah usia 7 tahun kita ajak ke masjid agar terbiasa melaksanakan sholat Jumat. Nasihati mereka untuk diem. Jika perlu ditegur agak keras, enggak masalah. Kalau perlu dicubit, dijewer, enggak masalah. Biar bisa diem di masjid. Anak-anak yang belum usia 7 tahun sebisa mungkin tidak dibawa ke masjid. Kecuali mereka tidak mengganggu orang sholat, enggak apa-apa. Enggak ganggu makmum, enggak teriak-teriak, enggak bercanda, enggak bermain, enggak lari-larian. Sebisa mungkin tidak dibawa ke masjid. Lalu itu Pak Ustadz Hasan dan Husain bisa dibawa oleh Rasul, ganggu Rasul sholat, ya kan yang diganggukan kakeknya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ganggu masyarakat, ya. Lalu itu ya Ustadz, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, dengar suara tangisan anak kecil, beliau berburu-buru segera menyelesaikan sholat. Ya karena inilah jangan bawa anak kecil ke masjid yang sekira mengganggu sholat, kecuali mungkin darurat ya, kondisinya darurat. Sebisa mungkin jangan bawa anak kecil. Ini ditanyakan kepada Imam Malik, juga kepada Imam Ahmad, boleh enggak membawa anak kecil? Masuk Bu, ya silahkan. Kalau boleh agak maju lagi yang depan. Ya, jadi sebisa mungkin tidak membawa anak kecil ke masjid yang masih ribut. Yang paling repot adalah bapaknya tidak mau ke masjid, anaknya dikirim ke masjid. Kalau anaknya ribut, rame, ganggu orang sedang ibadah, mungkin dijewer, mungkin dimarahin. Bapaknya ganti datang marah-marah ke pengurus. Ada antum seperti itu? Jangan ya, nggak boleh. Ya, seperti jangan ganggu orang untuk sholat. Jadi anak-anak yang sudah usia 7 tahun, sudah tamyiz, bisa membedakan kapan sholat, kapan bermain. Kalau memang dengerin khutbah disuruh diem, nggak boleh ribut. Kalau ngajak anak itu pegang anaknya, pegang, duduk samping kita, diajarin diem. Nanti kalau ada orang khutbah, khatibnya sudah khutbah, diem, nggak boleh pergi kemana-mana, diem samping ayah, diem samping abi. Kalau rame nanti abi cubit, abi jewer dan sebagainya, mangga nggak masalah. Sampai mereka tenang, kita yakin. Mereka sudah tenang, silakan dilepas sendiri. Suruh diam. Ya, jangan sampai mengganggu masyarakat. Karena mengapa? Mereka datang itu belum wajib sebenarnya untuk sholat. Itu hanya sebagai pembiasaan. Jangan sampai yang ingin membiasakan anaknya sholat justru mengganggu orang-orang yang melaksanakan ibadah wajib. Yang ketiga syaratnya orang berakal. Berarti orang yang gila dan sejenisnya tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana mau sholat? Wong mandi aja juga
nggak mandi namanya orang gila kan, tidur aja juga senemunya tempat gitu, gimana disuruh salat. Yang keempat al-hurriyah al-kamilah, merdeka secara sempurna. Maksudnya budak dengan berbagai jenisnya tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Budak itu ada kalanya budak sempurna disebut al-kin. Al-kin atau al-abd itu budak sempurna. Ada budak muba'at. Muba'at itu separuhnya merdeka, separuh sempurna. Kayak Pak Prapto sama Pak Arif. Pak Prapto sama Pak Arif beli budak satu, belinya berdua. Zaman dulu biasa seperti itu. Jadi budak ini nanti melayani majikannya dua. Nah, kalau Pak Arif memerdekakan, saya merdekakan dia separuhnya. Pak Prapto belum. Itu namanya budak separuh. Separuh budak, separuh merdeka. Zaman dulu gitu. Ini enggak wajib sholat Jumat itu budak. Karena merdekanya belum full. Ada budak yang mudabbar. Mudabbar itu dijanjikan merdeka kalau sayyidnya, majikannya meninggal. Jadi belum merdeka sebelum majikannya meninggal. Ini juga tidak wajib Jumat. Ada budak yang mukatab. Mukatab itu budak yang sedang menebus dirinya sendiri. Jadi si fulan A, budaknya si fulan lain. Si A ini ngomong sama si B, majikannya, boleh enggak saya menebus diri saya sendiri? Ya, mau bayar berapa? Ya udah, sepakatnya berapa? Dicicil per bulan sekian. Sebelum melunas masih disebut budak mukatab. Hukumnya khusus, ada hukum khusus. Nah, salah satu hukumnya tetap tidak wajib sholat Jumat. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada budak. Padahal kalau Pak Latif itu senangnya masih ada budak Pak Latif ya. Kalau masih ada budak ya senang, laki-laki, perempuan yang kagak senang mungkin ya. Ya yang laki-laki mah senang. Baik, yang kelima adalah syarat wajib. Yang wajib sholat Jumat adalah laki-laki. Berarti perempuan tidak wajib sholat Jumat. Namun seandainya ini emak-emak pengen sholat Jumat, boleh. Sah. Enggak perlu sholat zuhur lagi, enggak perlu. Karena sudah sholat Jumat. Namun emak-emak yang sholat Jumat tidak dihitung bagian 40 orang. Jadi kalau emak-emaknya ada 100, laki-lakinya cuma 30, belum boleh melaksanakan Jumat kata ulama Syafi'iyah. Karena yang dihitung harus ada minimal laki-laki yang wajib Jumat jumlahnya 40 menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Nanti itu akan ada pembahasan sendiri. Yang keenam syarat yang wajib adalah orang-orang yang sehat. Orang sakit bagaimana? Orang sakit ya namanya sakit. Mau sholat berjamaah aja kagak kuat, apalagi sholat Jumat. Maka tidak wajib sholat Jumat. Nah kalau mau melaksanakan sholat Jumat, ya boleh, enggak masalah. Cuma lagi-lagi, ya nanti tidak dihitung karena tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang ketujuh adalah al-iqamatu bi mahallil Jum'ah. Yang wajib melaksanakan Jumat adalah orang mukim. Maksudnya yang sedang safar tidak wajib melaksanakan Jumat. Kita mungkin lagi rekreasi, ahlan wa sahlan Pak Haji. Lagi rekreasi ke Bandung, mungkin ke mana rekreasi? Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kemana? Wajib enggak sholat Jumat? Tidak. Boleh sholat Jumat? Boleh dan dianggap tetap sah. Ya, baik. Apa dalil hal-hal di atas? Adalah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dawud, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Jumat itu wajib bagi setiap orang Islam dalam jamaah. Maksudnya dengan pelaksanaan berjamaah. Kecuali abdun mamluk, hamba yang dimiliki, hamba sahaya. Awim mura'ah atau perempuan, jadi enggak wajib perempuan. Aw sobi atau anak kecil, aw marid atau orang yang sedang sakit, enggak wajib.
Daruqutni meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa alaihil jumu'atu illa," siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka wajib melaksanakan Jumat kecuali imra'ah, perempuan. Au musafiron wa musafiron. Begitu juga dengan musafir, wa abdan, begitu juga dengan hamba. Wa maridon, dengan orang sakit. Jadi itu yang menjadi dalil bahwa ada syarat-syarat kewajiban Jumat. Baik, terus kemudian syarat-syarat sahnya Jumat. Tadi syarat kewajiban, sekarang syarat sah. Jadi Jumat itu sah jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, antuqama fi khittati abniyah. Harus dilaksanakan di pemukiman masyarakat. Hanya boleh dilaksanakan di pemukiman masyarakat. Namanya pemukiman itu lumrah, ada rumah-rumahnya gitu. Kalau ada pemukanya, ada rumah RT, ada RW, ada kantor RT, kantor RW gitu. Ya, pemukiman itu namanya. Kalau sebuah balda, sebuah kota, itu biasanya malah ada hakimnya, ada pengadilannya, ada KUA-nya, ada kantor kecamatan, itu disebut sebagai pemukiman. Kalau pemukimannya enggak terdiri dari bangunan, terdiri dari kemah-kemah saja, ya enggak masalah, karena memang pemukiman mereka seperti itu, enggak masalah. Selama memang itu adalah pemukiman masyarakat. Dalilnya apa? Dalilnya turun-temurun sholat Jumat dari zaman Nabi Khulafaur Rasyidin hanya dilaksanakan di pemukiman. Lah kalau kita rekreasi orangnya banyak, buat perkemahan gitu, mungkin kan kadang teman-teman mukhayyam ya, kemah mukhayyam. Nah di sana mau sholat Jumat ya kagak boleh, itu bukan pemukiman di Buperta, perkemahan mana gitu ya. Itu enggak boleh mendirikan sholat Jumat. Kalau ikut sholat Jumat, ikutlah ke warga sekitar. Nah, terus sholatnya sholat apa? Sholat zuhur. Karena itu bukan pemukiman menurut mazhab Syafi'i. Baik, terus kemudian yang kedua, syarat sahnya adalah harus dilaksanakan oleh laki-laki yang jumlahnya 40 orang. Harus laki-laki yang 40 orang jumlahnya. Ini menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad. Dalilnya apa? Karena pertama kali sholat Jumat yang dilakukan oleh As'ad bin Zurarah, juga Mus'ab bin Umair di Makkah, di Madinah Al-Munawwarah, jumlah mereka 40. Sebelum itu mereka belum melaksanakan sholat Jumat. Menurut Imam Malik tidak harus 40, 12 minimal sudah boleh melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Sebab pernah baginda Nabi SAW sedang khutbah, lalu ada kafilah datang, kafilah pedagang, datang membawa dagangan. Itu hadirin yang ikut Jumat itu semuanya berhamburan keluar masjid untuk beli dagangan. Yang tersisa tinggal 12 biji, gitu, yang tersisa tinggal 12 biji. Toh itu sah-sah saja menurut Imam Malik. Menurut Abu Hanifah, sholat Jumat itu selama disebut jamak, banyak boleh. Banyak itu bahasa Arab. 1 disebut mufrad, 2 disebut apa? Musanna. Kalau 3 ke atas disebut jamak. Jadi menurut mazhab Abu Hanifah, 3 orang juga boleh. Karena 3 orang itu disebut banyak, sudah jamak. Wallahu a'lam bishawab. Sebisa mungkin seandainya memang ada banyak orang, 40 lebih, dirikan Jumat. Kalau tidak ada bagaimana? Dilihat. Dekat enggak masjid dari pemukiman kita yang melaksanakan Jumat. Kalau dekat, jangan kita melaksanakan sholat Jumat sendiri untuk menghindari khilaf. Ini masalah ibadah. Sebisa mungkin ibadah kita menurut seluruh ulama hukumnya sah. Al-aslu fil ibadah al-ihtiyat, menurut Syafi'iyah seperti itu. Sebisa mungkin dalam ibadah kita berhati-hati. Tapi kalau memang kita tinggal, pemukiman kita di puncak gunung, cuma
25 KK, 30 KK. Adanya segitu. Mau ke masjid harus jalan kaki, gak ada jalan motor, gak ada jalan sepeda, harus jalan kaki ke sono, jauh. Atau perkampungan kita di tengah hutan, cuma gak ada 40 KK, 30 kurang. Ada masjid jauh sekali 5 kilo, harus naik motor, naik sepeda. Gak apa-apa, memakai mazhabnya Imam Malik. Karena mengapa? Kalau kita mau jujur, tidak ada dalil tekstual yang mensyaratkan harus 40. Adanya hadis Baihaqi tadi bahwa yang pertama kali mendirikan Jumat adalah As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Mereka 40. Cuma di hadis tersebut tidak ada redaksi bahwa kalau enggak 40 enggak wajib Jumat, enggak ada. Adanya menceritakan narasi yang menceritakan bahwa dulu pertama kali Jumat itu 40 orang. Nah sebelumnya kok enggak Jumatan? Ya bisa jadi karena memang belum disuruh mengerjakan sholat Jumat. Mudeng ya? Jadi memang secara tekstual tidak ditemukan. Itulah mengapa banyak ulama Syafi'iyah yang menguatkan pendapat Malikiyah. Seingat saya pengarang kitab I'anatul Talibin, Sayyid Bikri Syafa itu juga menguatkan pendapat Malikiyah itu. Termasuk seingat saya Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menguatkan pendapat Malikiyah. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, jauh untuk gabung. Ya, jika memungkinkan gabung aja ke masjid tetangga. Jadi jangan males. Sangat saya sayangkan banyak sekarang perumahan-perumahan yang males. Iya. Yang datang sedikit, mentang-mentang punya musola, masjid tetangganya gede, padahal juga enggak di portal, enggak di tembok, enggak mau datang ke masjid tetangga yang gede, masjid jami'nya. Mendirikan sholat Jumat di musola, jangan seperti itu. Ya, kalau memang jauh dan di sini ada 40, mangga. Dan di sana tidak mencukupi, enggak memungkinkan, monggo silakan. Tapi kalau masih cukup, jangan, ya sebisa mungkin. Jangan. Kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaannya sahnya adalah waktu zuhur. Waktu pelaksanaannya adalah waktu zuhur menurut jumhur ulama selain Hanabilah, selain mazhab Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad membolehkan sholat Jumat sebelum zuhur. Jumhur tidak. Sebab dalam hadis sahih Anas bin Malik menceritakan anna Nabi yang sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu syamsu. Rasulullah salat Jumat saat matahari sudah condong ke arah barat. Barat apa timur? Ke arah barat ya. Jadi sudah masuk waktu zuhur. Terus Imam Ahmad dalilnya apa? Bukhari Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi. Kami selesai salat Jumat di zaman Nabi, dinding-dinding itu belum ada bayangan yang bisa dipakai untuk berteduh. Nah ini dipahami, salah satu dalil yang ada juga dalil yang lain menurut Imam Ahmad, dipahami berarti belum zuhur karena belum ada bayangan yang bisa dipakai berteduh. Menurut jumhur ini maksudnya ya selesainya cepat. Ya, 12:30 sudah selesai sebelum jam 1. Jadi bayangannya belum panjang, belum bisa dipakai untuk berteduh. Bukan berarti belum masuk waktu zuhur. Dan uniknya mayoritas di Saudi sekarang melaksanakannya juga seperti jumhur. Melaksanakan sholat Jumatnya setelah masuk waktu zuhur. Ada beberapa tempat itu berapa kali saya ketika rekreasi gitu saat masih di Saudi, ada mereka khutbahnya sebelum waktu zuhur. Di 1/4 jam sebelum waktu zuhur mereka sudah khutbah. Sudah. Nah, tapi sholatnya itu setelah masuk waktu itu. Jadi unik satu masjid ini menjaga mazhab Hambalinya gitu. Untuk khutbahnya itu sebelum waktu zuhur. Yang lain baru azan masuk waktu zuhur Jumatnya itu dia qomat. Sudah qomat sholat Jumatnya di waktu zuhur. Apa konsekuensi perbedaan ini? Menurut jumhur ulama harus di waktu zuhur.
Waktu zuhur harus masuk. Bahkan menurut Syafi'iyah khutbahnya itu harus waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur enggak boleh khutbah Jumat menurut Syafi'iyah. Menurut Ahmad boleh sebelum zuhur. Konsekuensi perbedaan ini adalah menurut jumhur ulama sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar. Jadi habis sholat Jumat boleh jamak dengan asar. Mungkin kita musafir kan, pengen jamak takdim, asar dijamak dengan Jumat. Boleh menurut jumhur ulama. Menurut Hanabilah tidak boleh menurut mazhab Ahmad. Kenapa? Karena sholat Jumat dikerjakannya sebelum waktu zuhur. Lah ini waktu zuhurnya belum masuk, asarnya belum masuk. Kok mau narik ke Jumat? Yang enggak bisa menurut Imam Ahmad. Nah, pertanyaan ini ditanyakan kepada salah satu guru kami, Syekh Abdullah Al-Mutlaq, salah satu mufti di Saudi Arabia. Kata beliau, sekarang selayaknya difatwakan boleh sebagaimana fatwanya jumhur ulama. Karena rata-rata kita sekarang di Saudi Arabia menggunakan madhabnya jumhur, sholat Jumatnya setelah waktu zuhur masuk. Tapi kalau memang melaksanakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur masuk, tidak boleh dijamak. Gitu ya? Paham kira-kira? Baik. Syarat yang keempat, tidak boleh ada 2 Jumat di satu wilayah. Selama satu masjid mencukupi. Kalau tidak mencukupi enggak masalah. Imam Syafi'i datang ke Baghdad, di Baghdad itu ada lebih dari 1 Jumat. Beliau tidak mengingkari karena Baghdad gitu. Ibu kota ya, ibu kota. Ada beberapa tempat pelaksanaan sholat Jumat. Beliau tidak mengingkari. Yang tidak boleh adalah satu tempat, satu wilayah, masjidnya masih cukup, namun ada yang sholat Jumat sendiri di satu wilayah. Itu tidak boleh menurut Syafi'iyah dan jumhur ulama. Kenapa? Dalilnya turun-temurun dari zaman Nabi Khulafaur Rasyidin, masyarakat yang berada di sekitar Madinah zaman dulu, ikhwan akhwat, yang jaraknya sampai 5 kilo dari Awali, itu jaraknya 5 sampai 7 kilo dari masjidnya Nabi. Semuanya datang ke masjid Nabi untuk sholat Jumat. Tidak mendirikan masjid Jumatan sendiri. Kalau mendirikan masjid untuk sholat berjamaah, bebas. Untuk sholat Jumat, enggak. Beda lagi ini. Ya, beda. Jadi, dalam satu wilayah harus 1 Jumatnya. Jika masjidnya masih menampung. Itu menurut Jamaahirul ulama. Bagaimana kalau tidak menampung? Monggo, boleh. Silahkan, enggak masalah. Kayak contohnya blok apa, blok A sama blok AA sama blok F gitu ya. Masjidnya blok F udah enggak menampung. Menampungnya hanya untuk blok apa? Blok F sama blok A atau blok F. Nah terus yang blok lain enggak menampung, mereka mendirikan sendiri. Boleh seperti itu? Boleh, karena sudah tidak menampung. Masa kita Jumatan hujan kehujanan gitu, panas ke panasan, kagak bisa gitu. Ya, enggak bisa. Nah, bagaimana kalau terjadi satu wilayah sebenarnya sudah masih cukup ini masjid, ngeyel. Biasanya kan karena beda ormas, beda partai gitu ya. Jadi maunya Jumatan sendiri. Beda ormas, beda pengajian, jangan seperti itu. Kadang Anda seperti itu, dirikan Jumat sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah, ada kemungkinan salah satunya tidak sah. Yang sah, yang takbiratul ikhram duluan. Ya, jadi standarnya takbiratul ikhram duluan, itu yang mulai sah. Yang belakangan tidak sah. Nah kalau kita tidak tahu, ragu. Nah ini yang sah yang duluan yang mana? Ragu. Kata ulama Syafi'iyah disuruh ngulangi sholat zuhur. Jangan heran di beberapa perkampungan itu ada setelah sholat Jumat kemudian sholat zuhur. Pernah ngalami enggak?
Pernah? Ada. Itu berawal dari konsep ini. Konsep adamu ta'addudil jumu'at fi qaryatin wahidah. Fi madinatin wahidah. Tidak boleh ada 2 Jumat di satu kota, satu wilayah. Nah, lah terus bagaimana? Wallahu alam. Yang saya yakini, ya selama memang pendirian masjid untuk Jumat karena ada uzur syar'i, ada musawwir, ada pembenaran karena masjid yang sono sudah tidak cukup, enggak masalah, enggak perlu ngulangi sholat duhur lagi. Lah memang tidak cukup. Ya, kecuali memang di sono masih cukup, kitanya yang malas-malas, itu yang bermasalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu syarat wajib dan syarat sahnya Jumat. Sudah jam 7 lebih 12 menit.